Bab 1221. Ditendang ke ICU. Kakak, apa maksudmu? Tanya Wu Wenjun. Buah-buahan impor berkualitas tinggi hanya berharga 100 hingga 200 yuan untuk 500 gram. Anda malah menjualnya seharga 2.500 yuan dan bahkan mengklaim sedang diskon. Apakah Anda pikir uang kita jatuh dari langit? Sekalipun Anda ingin menipu orang, Anda tidak bisa melakukannya secara terang-terangan. Mencurangi. Lin Yi menunjuk Yan Qi. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya saja. Aku selalu menjualnya dengan harga segini. Kalau menurutmu terlalu mahal, kamu bisa memilih untuk tidak membelinya. Siki, orang ini terlalu jahat. Jangan percaya, kata Wu Wenjun. Nanti aku suruh asistenku beliin buah-buahan buatmu. Buah-buahan itu jauh lebih enak daripada yang dia jual. Sebagai selebritas papan atas yang terkenal, Zhao Siki juga memiliki kekayaan bersih puluhan juta. Wajar saja, ia mampu menghabiskan 2.500 yuan untuk 500 gram buah. Namun, membayar 2.500 yuan untuk 500 gram buah membuatnya merasa agak konyol. Memang agak mahal. Sekalipun dia tampan, dia tidak bisa bersikap seperti ini. Buahnya memang selalu dijual dengan harga segitu. Dia tidak menipumu, kata Yan Qi. Kamu tahu rasa dan efeknya. Mau beli atau tidak, itu sepenuhnya keputusanmu. Zhao Siki mengerutkan bibirnya. Meskipun dia tidak mempercayai Lin Yi, dia masih sangat mempercayai Yan Qi. Harga ini seharusnya tidak akurat. Kalau begitu, aku ingin tahu sesuatu. Karena buah-buahan ini sangat mahal, apakah ada yang benar-benar membelinya? Kami sudah menjual 2/3 hasil panen. Rumah kaca ini sudah penuh dengan panen terakhir. Saya akan berhenti setelah menjualnya. Saya tidak akan menanamnya lagi di masa mendatang. Wu Wenjun mendengus dengan nada menghina. Kau pikir ini barang mewah edisi terbatas yang akan habis terjual setelah terjual? Saudaraku, pemasaran dengan stok terbatas tidak cocok untukmu, dan itu juga bukan sesuatu yang pantas dicoba oleh petani sepertimu. Jangan bicara omong kosong. Bukankah aku baru saja bilang? Kalau kamu tidak mampu, kamu tidak perlu membelinya. Apa gunanya bersikap sombong? Apa kamu tidak merasa kesal? Ekspresi Yan Qi membeku. Lin Yi hampir kehilangan kesabarannya. Baiklah, berhenti bicara. Yan Qi berdiri untuk menenangkan keadaan dan berkata pada Lin Yi. Kamu nggak mau makan siang di kota, pergilah sekarang. Kemudian, dia menatap Lin Yi, memberi isyarat agar dia tidak merendahkan dirinya ke level Wu Wenjun. Baiklah, silakan. Aku akan pergi ke kota dulu. Karena ia menjadi tamu di acara Yan Qi, Lin Yi tidak membantahnya. Ia hanya ingin memberi Yan Qi muka dengan melakukan hal ini. Tuan Lin, tunggu. Saat Lin Yi hendak masuk ke mobil, Zhao Siki menghentikannya dari belakang. Saya ingin membeli 1 kilogram buah. Bisakah saya pergi ke rumah kaca dan memetiknya sendiri? Tentu saja. Pelanggan adalah Tuhan bagiku. Lin Yi membuka kunci gudang. Masuk dan pilih sendiri. Zhao Siki tidak kekurangan uang ini. Selain itu, buahnya memang lumayan, dan Lin Yi tampan, jadi dia pun membayar dengan patuh. Zhao Siki memasuki rumah kaca. Wu Wenjun melirik Lin Yi dan mengikutinya masuk. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Yan Qi menyentuh wajah Lin Yi dan berkata dengan lembut. Tenanglah. Jangan merendahkan dirimu seperti dia. Itu tidak sepadan. Dia hanya tamu yang berkunjung. Kau tidak akan melihatnya lagi saat kita lanjut ke episode berikutnya. Dia tidak layak untukku, aku bahkan tidak ingin berbicara dengannya. Itu lebih seperti Presiden Lin. Kau yang paling berkuasa. Tidak perlu merendahkan dirimu setingkat orang-orang ini, tidak ada gunanya. Tapi kamu benar-benar tidak pandai menilai orang. Begitulah industri hiburan. Mereka bertindak dengan cara yang berbeda di permukaan dan cara yang berbeda di balik layar. Baik atau buruknya karakter mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Yang saya suka adalah popularitas mereka. Saya tidak peduli dengan hal lain, kata Yan Qi. Tapi apa maksudmu ketika kau bilang aku tidak punya selera yang bagus terhadap orang lain? Menurutku kau cukup baik. Bukankah aku punya selera yang bagus dalam hal ini? Saya memang cukup bagus, dan saya bahkan punya bakat khusus. Persetan denganmu. Kau menggodaku setiap hari. Tepat saat mereka berdua berbicara, Zhao Siki dan Jiang Chen keluar dari rumah kaca. Pak Lin, saya sudah selesai memilih, tapi sepertinya agak terlalu banyak. Seharusnya lebih dari 1 kilogram. Hitung saja jumlahnya, nanti saya transfer ke Bapak. Lin Yi melirik saku di tangan Zhao Siki. Beratnya seharusnya melebihi berat yang disepakati. 1 kilo saja. Transfer saja 5.000 yuan ke saya, kata Lin Yi sambil mengeluarkan kode kernya. Ya, tentu saja. Siki, tunggu sebentar. Wu Wenjun menghentikan Zhao Siki yang hendak membayar. Apa yang telah terjadi? Dia terus terang sekali.
Kenapa aku merasa ini jebakan? Kau pikir ini jebakan? Mengingat betapa mahalnya barang-barang ini, dan dia memberimu begitu banyak, mungkinkah buah-buahan ini terlihat banyak, tetapi sebenarnya tidak seberat itu. Yan Qi. Lin Yi. Pernyataan bodoh macam apa ini? Kurasa itu tidak mungkin. Aku membeli bahan makanan sesekali. Kurasa persediaanku sudah cukup. Kita akan timbang nanti saat kita kembali. Kalau kurang, kita cari lagi. Kamu bahkan gak ada niatan buat bayar kalau ada cewek yang beli, tapi kamu malah ngumpul-ngumpul kayak cewek di sini. Nggak malu, kan? Siapa yang kau bicarakan? Kata Wu Wenjun, apakah kau percaya aku akan menghajarmu? Aku tidak ingin membalasmu karena Yan Qi, tapi jangan terlalu tidak tahu malu. Wu Wenjun menyingsingkan lengan bajunya. Dasar petani tua bau, kalau aku. Lin Yi tidak memberi Wu Wenjun kesempatan menyelesaikan kalimatnya dan menendangnya. Yang terakhir tidak menyangka Lin Yi berani memukulnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia ditendang beberapa meter jauhnya, membuat Zhao Siki ketakutan. Adik laki-laki yang tampan ini sedikit kasar. Kau memukulku sialan. Wu Wenjun memegang perutnya dan bangkit dengan wajah kotor, tetapi dia dihentikan oleh Yan Qi. Baiklah, jaga identitasmu. Meskipun ini pedesaan, kamu harus hati-hati. Kalau ada yang diam-diam memotretmu, masa depanmu akan hancur. Mendengar kata-kata Yan Qi, Wu Wenjun segera menjadi tenang. Tidak mudah baginya untuk mencapai posisi selebritas kelas B, tak ada gunanya jika masa depannya hancur karenanya. Wu Wenjun menyipitkan matanya dan melotot ke arah Lin Yi. Aku tidak mau repot-repot berdebat denganmu. Sebaiknya kau berhati-hati. Hati-hati dengan apa? Kamu ragu-ragu bahkan saat berkelahi. Apa benda di celanamu itu cuma pamer? Apa tidak ada jejak kejantanan yang tersisa? Wajah Zhao Siki memerah. Apa yang dia katakan? Baiklah, baiklah, kita tidak usah melanjutkan ini lagi. Kalian bisa kembali dulu dan bersiap-siap. Syuting akan segera dimulai, kata Yan Qi. Zhao Siki mengangguk. Ia takut mereka berdua benar-benar akan bertengkar, jadi ia segera membayar Lin Yi dan pergi bersama Wu Wenjun. Apa orang itu gila? Kalau kamu nggak di sini, aku pasti sudah menendangnya ke ICU. Dia cuma penyanyi kelas B, dia merayu Zhao Siki, jadi dia nggak suka kamu ngomong sama dia barusan. Aku bahkan tidak menyukainya. Tenang saja, ini salahku, kata Yan Qi. Apakah satu permintaan maaf saja sudah cukup untuk memuaskanku? Kita bicarakan malam ini. Aku janji akan memuaskanmu nanti. Lebih tepatnya begitu. Sepertinya kamu mengakui kesalahanmu. Bab 1222. Pria sederhana seperti Tuan Muda Lin. Saya tahu pendekatan ini akan memenangkan hati Anda. Ini disebut resonansi spiritual, yang dapat membantu meningkatkan kesadaranmu, jawab Lin Yi. Lagi pula, ini bisa dianggap sebagai olahraga berat, membantu mengeluarkan banyak keringat dan secara tidak langsung mencapai penurunan berat badan. Ini akan menghemat banyak uang, jadi kamu seharusnya berterima kasih padaku. Yan Qi memutar bola matanya yang indah. Logikamu terlalu bengkok. Kring kring kring. Lin Yi hendak mengatakan sesuatu ketika teleponnya berdering. Ternyata itu panggilan dari Qin Han. Kamu ada di mana? Saya di desa kebahagiaan, ada apa? Liang tua sudah kembali. Aku akan mengadakan pesta penyambutan untuk kalian berdua malam ini. Datanglah ke kedai barbekyuku jam 6 sore. Setelah makan, kita akan pergi ke Metropolis. Lin Yi melihat arlojinya. Jam 6, kan? Aku akan sampai tepat waktu. Tentu saja. Setelah membicarakan hal-hal serius ini, Lin Yi menutup telepon. Yan Qi menatap Lin Yi dengan tatapan membara. Apakah kamu ada acara malam ini? Seseorang akan mentraktirku makan malam nanti. Katanya ini pesta penyambutan. Bisakah kamu kembali malam ini? Lin Yi menatap Yan Qi dari atas ke bawah. Tentu saja boleh. Cuci muka dan hangatkan tempat tidur sambil menungguku. Bajingan. Yan Qi tersipu. Lakukan saja. Aku juga mau pulang. Lin Yi mengangguk, lalu masuk ke Lexusnya dan melaju ke kota. Yan Qi juga kembali ke lokasi syuting. Karena saat itu sedang istirahat, tim produksi masih beristirahat. Acara varietas memang seperti ini. Mereka syuting beberapa jam di siang hari dan beberapa jam lagi di malam hari. Setelah proses penyuntingan pasca produksi selesai, penonton seolah-olah syuting berlangsung seharian penuh. Kenapa kamu memasang wajah muram? Apa Zhao Siki bilang sesuatu? Orang yang berbicara adalah seorang wanita berusia 30-an. Namanya Liu Ji, dan dia adalah manajer Wu Wenjun. Sudahlah, jangan bahas itu. Tadi kita bertemu petani tua yang bau. Zhao Siki pergi membeli buah seharga 2.500 yuan untuk 500 gram. Dia bahkan bilang buahnya sedang diskon.
Kami bertengkar dan akhirnya dia menendangku. Sialan. Apa hal seperti itu benar-benar terjadi? Orang ini terlalu berani. Bawa saja pengawalnya, kata Li Yuji dengan marah. Apakah kamu bertarung dengannya? Tidak, Direktur Yan menghentikanku. Kamu melakukan hal yang benar, kata Li Yuji. Kamu baru saja masuk daftar B dan kariermu sedang menanjak. Kalau kamu benar-benar berkelahi dan orang lain memotretmu, itu pasti akan memengaruhimu. Aku tahu itu. Itulah sebabnya aku tidak melakukan apapun. Aku menyelamatkan nyawa anjing ini. Wu Wenjun mengepalkan tinjunya dan berkata. Tapi aku tidak berencana membiarkannya pergi. Hari ini hari terakhir syuting. Setelah syuting, aku akan meminta seseorang untuk memberinya pelajaran. Aku akan mengurus ini untukmu, kata Li Yuji. Kamu punya hal lain yang harus ditangani sekarang. Ada apa? Apa ada acara lain? Bukan itu, kata Li Yuji. Kamu kenal Qin Han, kan? Tentu saja aku kenal dia. Dia pewaris generasi kedua yang kaya di Huaxia dan tokoh teratas di lingkaran pewaris generasi kedua yang kaya di Zonghai. Siapa yang tidak kenal dia? Baguslah kamu tahu ini, kata Li Yuji. Kudengar dia akan mengadakan acara untuk teman-temannya malam ini di Metropolis Bar di Zonghai. Aku sudah menghubungi mereka untukmu. Setelah pemotretan selesai, kamu bisa pergi ke sana dan menyanyikan sebuah lagu untuk memeriahkan suasana. Orang-orang seperti dia, yang berasal dari latar belakang kaya, tidak hanya punya uang, tetapi juga sumber daya yang melimpah. Jika kamu bisa menjalin koneksi dengan orang-orang seperti itu pasti akan bermanfaat bagi perkembanganmu di masa depan. Saudari Li, kau sungguh luar biasa. Kau bahkan bisa menghubungi orang sekuat itu. Wu Wenjun memeluk Li Yuji dan menciumnya. Hebat. Meski keduanya adalah manajer dan artis, Li Yuji tetap menikmati aksi mesra ini. Saya sudah hampir 10 tahun berkecimpung di industri ini. Kalau saya tidak bisa melakukan sebanyak ini, saya tidak akan bisa bertahan, kata Li Yuji. Persiapkan dirimu dengan baik. Aku akan ke sana malam ini. Soal petani buah itu, aku akan membantumu menghadapinya. Terima kasih, Suster Li. Tentu saja, pada sore hari, setelah Lin Yi selesai makan, dia membeli beberapa kotak busa dan meletakkannya di gudang. Kemudian, ia kembali ke kebun sayurnya dan menyiram tanaman. Ia membersihkan gulma di tanah dan memetik beberapa sayuran untuk dimakan. Setelah selesai, dia menelepon Yan Qi dan mengatakan padanya bahwa dia harus pergi terlebih dahulu. Setelah meninggalkan desa kebahagiaan, Lin Yi kembali ke Zonghai. Saat dia kembali ke pavilion Jiushu, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 5 sore, tetapi Ji Qingyan tidak ada di rumah. Siang harinya, mereka berdua sudah bicara di telepon, dan Ji Qingyan bilang tidak akan pulang malam itu. Lagi pula, Lin Yi akan pergi ke Yanjing keesokan harinya, jadi Ji Qingyan memutuskan untuk tinggal di rumahnya sendiri. Namun, Lin Yi tidak memberitahu Ji Qingyan bahwa ia telah kembali kali ini. Ia berganti pakaian kotor dan pergi mandi. Kemudian, ia berkendara ke restoran barbecue milik Qin Han. Meskipun dikelola oleh Qin Han, Lin Yi hanya pernah makan di sini sekali. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sudah hampir setahun tidak makan di sini. Sama seperti sebelumnya, pintu masuk kedai barbecue itu kembali dipadati mobil. Ada lebih dari 10 mobil super yang terparkir di kedua sisi pintu masuk. Pemandangannya sungguh spektakuler. Bahkan banyak selebriti internet yang berfoto selfie di depan mobil tersebut. Lihat, itulah Voiture Noire. Melihat mobil Lin Yi melaju, orang-orang yang menunggu di pintu berseru keras. Pada intinya, mobil super adalah sesuatu yang dapat dengan mudah merangsang hormon pria. Mobil ini satu-satunya di dunia. Ini mobil Tuan Muda Lin dari Zonghai. Mengesankan. Dia mungkin ke sini untuk makan bersama Tuan Muda Qin dan yang lainnya. Dia sangat tampan. Kalau aku bisa duduk di mobil Tuan Muda Lin sekali saja, aku pasti akan mati tanpa penyesalan. Melihat Lin Yi melaju mendekat, penyambut tamu di pintu segera berjalan mendekat dan bersandar di jendela mobil. Tuan Muda Lin, Tuan Muda Qin telah memesan tempat parkir untuk Anda. Ikuti saya. Baiklah, terima kasih. Staf penyambutan membuka pembatas di sisi kanan pintu masuk utama, dan Lin Yi mengemudikan mobil masuk. Di tengah antusiasme pengunjung yang berfoto, ia berjalan memasuki restoran barbecue Qin Han. Tuan Muda Lin terlihat sangat keren mengendarai Bugatti dengan satu tangan. Saya sangat menyukai pria sederhana dan bersahaja ini. Jika saya bisa bersamanya, saya akan dengan senang hati menyantap makanan sederhana. Kamu gila ya? Panggil Tuan Muda Lin, sederhana dan bersahaja. Kamu gatal atau apa? Siapa yang tidak ingin bertemu pria seperti itu? Pada saat yang sama, Lin Yi pergi ke pintu kamar pribadi dan mendorongnya hingga terbuka.
Selain Qin Han, Gao Zongyuan dan Liang Jinming, ada lebih dari 10 gadis di dalam ruangan. Mereka semua memiliki pinggang ramping dan kaki jenjang, dan mereka berpakaian kasual. Mengenakan celana di tempat seperti ini tidak disukai. Tuan Muda Lin. Melihat Lin Yi masuk, lebih dari 10 gadis berdiri untuk menyambutnya. Lin Yi tersenyum dan mengangguk. Silakan duduk, silakan duduk. Kita makan sepuasnya hari ini. Kakak Qinmu yang traktir. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih, Saudara Lin. Sial, aku yang traktir hari ini. Kenapa mereka malah berterima kasih padamu? Itu karena aku lebih tampan darimu, itu sebabnya. Bab 1223. Selama dia bertahan hidup. Sial, berhentilah bersikap keren. Semua orang di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Kedatangan Lin Yi membuat suasana makan malam semakin meriah. Ayo, ayo, isi anggurnya, kata Gao Zongyuan sambil mengangkat gelas anggurnya. Mari kita rayakan kepulangan Saudara Lin dan Liang Tua dengan selamat dari negeri matahari terbit. Ayo berangkat. Untuk Tuan Muda Lin, untuk Tuan Muda Liang. Semua orang mengangkat gelas mereka. Tak peduli pria atau wanita, mereka semua meneguknya sekaligus tanpa ragu. Lin Tua, apa yang terjadi pada kalian berdua di negeri matahari terbit? Aku bertanya pada Liang Tua dalam perjalanan ke sini, tapi dia tidak memberitahuku. Aku tidak bisa memberitahumu tentang ini. Apa kau benar-benar menganggap kami saudara? Aku tak percaya kau bilang ini rahasia dan tak memberitahu kami. Itu benar-benar rahasia. Qin Han dan Gao Zongyuan saling berpandangan dan memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Pada level mereka, sesuatu yang dapat dianggap rahasia jelas bukan masalah biasa. Mungkinkah kamu punya identitas lain sekarang? Kurasa begitu. Seberapa buruk itu? Begitu hebatnya bahwa selama aku dengan sengaja mendekati kematian, pada dasarnya aku abadi. Sialan. Belasan sosialita di sekitarnya pun ikut membelalakan mata mereka. Itu benar-benar tembakan besar. Tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia seperti ini. Kebanyakan orang masih beranggapan bahwa Qin Han adalah pewaris generasi kedua yang paling kaya dan berkuasa di Zonghai. Tanpa mereka sadari, Tuan Muda Lin yang rendah hati di hadapan mereka adalah sosok yang sangat kuat. Dibandingkan dengannya, Tuan Muda Qin jauh lebih rendah. Qin Han dan Gao Zongyuan tidak menyelidiki lebih jauh. Mereka tahu bahwa tidaklah baik untuk bertanya terlalu banyak. Suasana perjamuan itu sangat meriah. Perjamuan penyambutan baru berakhir pukul 8 malam. Setelah itu, mereka berkendara ke Metropolis. Karena mereka sudah lama tahu bahwa Qin Han dan yang lainnya akan datang, Metropolis juga dipenuhi orang. Melihat mereka berempat keluar dari mobil, lebih dari 20 pria dan wanita mengelilingi dan menyapa mereka. Kemudian, mereka berjalan bersama memasuki Metropolis. Pada saat yang sama, bagian dalam Metropolis sangat hidup. Ini bukan hanya karena Qin Han dan yang lainnya telah datang, tetapi juga karena mereka telah menunggu rapper yang sangat populer, Wu Wenjun. Sebelum Qin Han dan yang lainnya datang, dialah yang menjadi bintang utama di sini. Tatapan mata pria dan wanita tertuju padanya. Bahkan banyak yang datang untuk meminta tanda tangan, membuat suasana menjadi sangat ramai. Kalau saja tidak ada pengawal yang menghalangi, mereka pasti sudah menerekamnya. Saudari Li, apakah kamu sudah berencana untuk menghajar anak itu? Di bilik, Wu Wenjun bertanya dengan lembut. Aku akan menunggu sampai besok. Masih ada beberapa detail yang harus kuselesaikan. Aku harus bicara dengan Direktur Yan. Kalau sudah waktunya, aku akan membawa beberapa orang untuk mencarinya dan memberinya pelajaran. Baiklah, ayo kita lakukan itu. Wu Wenjun menyesap anggurnya. Sialan, dia berani sekali menendangku. Aku harus memberinya pelajaran besok. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Lihat, itu Tuan Muda Qin. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Mereka berbalik dan melihat sekelompok besar orang datang. Orang yang berjalan di depan tidak lain adalah Qin Han. Temperamen Qin Han itu berbeda. Li Yuji mendesah. Pewaris generasi kedua yang kaya raya memang tidak punya aura seperti dia. Sebagai seorang pemuda yang suka pamer, Qin Han tentu tidak akan melepaskan kesempatan emas seperti itu. Dia berjalan di depan dengan kepala tegak. Meskipun Lin Yi adalah yang paling mengesankan dari keempatnya, Qin Han adalah yang paling populer. Pertama, karena Qin Han selalu terkenal dan memiliki lebih dari 10 juta penggemar di Weibo. Selain itu, kelompok sosialita dan tuan muda kaya saat ini di sekitar mereka terlalu rendah pangkatnya dan tidak tahu seperti apa sebenarnya lingkaran atas itu.
Akibatnya, Qin Han telah menjadi objek pemujaan sejak lama. Belum lagi Lin Yi yang selalu bersikap rendah hati, bahkan Gao Zongyuan dan Liang Jinming pun jauh lebih rendah daripada Qin Han di mata mereka. Pada kenyataannya, meskipun ada kesenjangan di antara keduanya, kesenjangan itu tidak terlalu besar. Hanya saja orang-orang ini tidak cukup berkuasa dan tidak dapat mengetahui dinamika sebenarnya dari para sosialita papan atas. Sialan, kenapa dia ada di sini? Mendengar kutukan Wu Wenjun, Li Yuji berbalik untuk menatapnya. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu melihat pria di belakang Tuan Muda Qin? Wu Wenjun menunjuk Lin Yi. Ada puluhan orang di belakangnya. Yang mana yang kamu maksud? Pria yang memakai kaos fok lengan pendek. Aku melihatnya. Dia petani tua yang memukuliku. Kurasa itu tidak mungkin. Fok itu merek fashion papan atas. Harganya tidak murah. Bagaimana mungkin seorang petani tua yang bau bisa memakai merek pakaian seperti ini? Mereknya memang bagus, tapi barang yang dijualnya mahal, kata Wu Wenjun. Setelah menjual buahnya seharga 2.500 yuan untuk 500 gram buah, saya yakin dia mampu membeli merek pakaian apapun yang dia inginkan. Orang ini cukup menarik. Dia bahkan datang bersama Qin Han untuk ikut bersenang-senang, kata Li Yuji. Saudari Li, kurasa kau tidak perlu menunggu sampai besok. Kebetulan, para pengawal sudah ada di sini. Bawa mereka diam-diam dan jaga dia. Tentu. Li Yuji melambaikan tangannya dan memanggil pengawal di depannya. Zhang Tua, kemarilah sebentar. Kakak Li, ada apa? Pengawal yang terkuat dari keempatnya berjalan mendekat dan bertanya. Namanya Zhang Sun, dan dia pernah meraih juara kedua dalam kompetisi tinju nasional. Dia sangat terampil. Apakah kau melihat pria di belakang Tuan Muda Qin yang mengenakan fok lengan pendek? Zhang Sun melihatnya. Maksudmu yang paling tampan? Ya, itu dia, kata Li Yuji. Saat kami syuting acara di Happiness Village hari ini, dia menendang Wenjun. Saat itu masih siang, jadi dia tidak nyaman untuk bereaksi. Sekarang, bawa beberapa orang dan seret dia keluar untuk memukulinya. Petik 2. Dengan fisiknya, aku tidak perlu memanggil orang lain. Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak apa-apa. Kamu bisa memutuskan bagaimana kamu ingin menangani ini. Beri dia pelajaran saja. Tapi orang-orang yang bisa datang ke sini malam ini bukan orang biasa. Tidak akan terjadi apa-apa meskipun kita menghajarnya, kan? Jangan khawatir, dia cuma petani tua yang bau. Kita pertama kali ketemu dia di desa kebahagiaan. Dia cuma mau ikutan main. Hajar saja dia sesuka hatimu, tapi pastikan dia selamat. Aku tahu. Aku tidak berani memukul pewaris generasi kedua yang kaya, tapi tidak masalah kalau dia cuma petani tua yang bau. Hehe, aku akan menghajarnya sampai mati. Setelah itu, Zhang Sun langsung berjalan menuju pintu. Sambil berjalan, ia meregangkan pergelangan tangannya dengan senyum menggoda di bibirnya. Melewati Qin Han, Zhang Sun menemukan Lin Yi di tengah kerumunan. Hei, kawan, ikut aku sebentar. Mendengar seseorang sedang mencari Lin Yi, semua orang berhenti dan menatap Zhang Sun dengan bingung. Dilihat dari postur pria besar itu, dia sepertinya tidak sedang mencari teman bicara. Dia lebih terlihat seperti datang untuk bertarung. Namun, pria tampan ini datang bersama Tuan Muda Qin. Beranikah dia menyentuh salah satu anak buah Tuan Muda Qin? Bab 1224. Bunuh satu sama lain sesuai keinginanmu. Qin Han, Gao Zongyuan, dan Liang Jinming semuanya melirik Zhang Sun. Mereka merasa bahwa ia akan segera meninggal. Mereka siap menyediakan tempat untuknya di krematorium. Lin Yi menatap Zhang Sun. Kurasa kita tidak saling kenal. Zhang Sun tersenyum. Memang, aku tidak mengenalmu, tapi ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Ada banyak orang di sini. Ayo kita keluar dan bicara. Aku ingin menyelamatkan mukamu. Hah. Lin Yi berhenti sejenak. Kita semua sudah tua. Jangan berlama-lama. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan saja. Tak perlu menyelamatkan mukaku. Di stan, Wu Wenjun menyilangkan kakinya dan berbalik sambil tersenyum. Aku tidak menyadarinya saat di desa kebahagiaan. Anak ini cukup menarik. Dia benar-benar seperti harimau. Begitulah kalau kamu datang dari pedesaan. Kamu dapat sedikit uang, lalu mulai bertingkah seolah-olah kamu bosnya. Kamu tidak mau tunduk pada siapapun. Kampung halamanku di pedesaan, jadi aku sudah sering melihat orang seperti itu. Cek, cek, cek. Ini menarik. Kalau begitu, aku anggap saja ini hiburan sebelum acara hari ini. Di pintu. Zhang Sun tidak menyangka Lin Yi cukup pintar untuk tidak berani keluar bersamanya. Jika demikian halnya, dia tidak akan mampu menghadapinya. Dia masih bisa hidup sedikit lebih lama. Jika ini adalah kejadian biasa,
aku tidak akan terlalu peduli, kata Zhang Sun. Tapi hari ini acara Tuan Muda Qin. Kalau aku menghajarmu di sini, itu akan dianggap tidak sopan. Jadi, aku tidak akan melakukan apapun. Tidak usah repot-repot, kata Qin Han. Meskipun aku yang mengatur acara hari ini, kalian tidak perlu memperhatikanku. Kalian urus saja urusan kalian sendiri. Bunuh saja sesuka kalian. Wu Wenjun dan Li Yuji saling memandang di bilik. Perkataan Qin Han jauh melampaui ekspektasi mereka. Saudari Li, apakah Tuan Muda Qin mengatakan itu karena dia tahu bahwa Zhang Sun adalah salah satu dari kita? Itu mungkin saja, kata Li Yuji. Bagaimanapun juga, kau sekarang sudah jadi selebritas terkenal. Kau tentu lebih berharga di mata Tuan Muda Qin. Dia tidak akan berselisih dengan kita gara-gara seorang petani tua yang bau. Mungkin itu sebabnya dia berkata begitu. Cek, cek, cek. Anak-anak dari keluarga kaya ini memang luar biasa. Mereka menangani situasi dengan sangat jernih. Mereka sungguh mengesankan. Itu sudah pasti, kata Li Yuji. Meskipun banyak orang di internet mengatakan bahwa pewaris generasi kedua yang kaya itu bodoh dan tidak kompeten, orang-orang yang mengatakan hal seperti itu pastilah pecundang yang membenci orang kaya. Bagaimana mungkin orang-orang yang dibesarkan oleh keluarga besar ini bisa kekurangan? Wu Wenjun menyipitkan matanya dan mengusap dagunya. Aku tidak menyangka Tuan Muda Qin akan begitu bermartabat padaku. Aku harus pergi minum dengannya nanti. Qinsa sudah menunjukkan niat baik. Kita harus sopan santun. Berusahalah selama penampilanmu, lalu setelah itu, datanglah dan bersulam untuknya. Dengan begitu, hubungan kalian akan semakin erat. Saya mengerti apa yang perlu saya lakukan. Saya senang mendengarnya. Pada saat yang sama, orang-orang yang berdiri di pintu menyebar untuk memberi jalan bagi Lin Yi dan Zhang Sun. Zhang Sun juga terkejut. Ia tidak menyangka Qin Han begitu kooperatif. Pikirannya mirip dengan Li Yuji. Mereka mengira Qin Han sedang memberikan muka pada Wu Wenjun. Kalau tidak, dia tidak akan mengusulkan hal ini. Zhang Sun menangkupkan tinjunya ke arah Qin Han sebagai tanda penghormatan. Tuan Muda Qin, terima kasih untuk hari ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua, tapi kalau terjadi sesuatu, selesaikan dengan cepat. Jangan buang waktu. Mengerti, Tuan Muda Qin? Setelah mengucapkan terima kasih, Zhang Sun menatap Lin Yi sambil tersenyum meremehkan. Kamu mungkin tidak menyangka Tuan Muda Qin begitu murah hati, kan? Saya benar-benar tidak menduga hal ini. Sepertinya angan-anganmu jadi bumerang. Sekalipun kamu tetap di sini dan tidak pergi, aku masih bisa menjagamu. Tapi aku masih tidak mengerti. Kita tidak saling kenal dan belum pernah bertemu sebelumnya. Kenapa kau mengejarku? Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Mau aku ceritakan? Aku benar-benar tidak tahu. Karena kamu tidak tahu, tidak perlu tahu. Baiklah, mungkin itu bukan masalah besar. Zhang Sun mengambil posisi berdiri, dan Lin Yi melangkah ke arahnya selangkah demi selangkah. Apakah menurutmu Tuan Muda Lin dalam bahaya? Bisik beberapa orang yang mengetahui identitas Lin Yi. Jangan khawatir, itu tidak mungkin. Dulu, waktu Tuan Muda Lin menikam seseorang, dia melakukannya tanpa berkedip. Ketika jarak antara keduanya kurang dari 1 meter, Zhang Sun tiba-tiba menyerang. Dia mengambil langkah cepat dan bergegas menuju Lin Yi. Namun, Lin Yi bahkan lebih cepat. Dia begitu cepat sehingga Zhang Sun tidak punya waktu untuk bereaksi. Lin Yi tiba-tiba melayangkan pukulan dan mendarat tepat di wajahnya. Ah! Jeritan terdengar saat Zhang Sun menutupi hidungnya dan berguling-guling di tanah kesakitan. Para penonton melihat hidungnya patah. Batang hidungnya ambruk ke dalam, dan wajahnya berlumuran darah. Sungguh mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Wu Wenjun dan Li Yuji berseru pada saat yang sama. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tahu betul standar Zhang Sun. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh hanya dengan 1 pukulan? Melihat situasinya tidak benar, ketiga pengawal di depan Wu Wenjun bergegas. Kak Sun, apa kabar? Bisa bertahan. Zhang Sun menggertakkan giginya dan dibantu berdiri. Ia menunjuk Lin Yi dengan galak. Sialan, hajar dia. 3 orang lainnya tidak ragu-ragu. Setelah menerima perintah Zhang Sun, mereka bergegas menuju Lin Yi. Sialan, aku kesini cuma buat ngibur diri. Kenapa aku harus ketemu kalian, dasar idiot? Melihat orang pertama bergegas, Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang. Setelah menendangnya, dia bergegas ke depan orang kedua dan menamparkan wajahnya. Jeritan itu terdengar lagi. Rahang bawah pria itu terkilir oleh Lin Yi. Orang terakhir juga berakhir dalam keadaan menyedihkan.
Lin Yi dengan santai mengambil sebotol corona dari meja di sampingnya dan membantingnya ke kepala orang terakhir. Menabrak. Botol anggur itu meledak, dan bir bercampur darah dan mengalir turun dari kepala orang terakhir. Dia terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Kerumunan orang tercengang. Wu Wenjun dan Li Yuji tercengang. Rahang mereka hampir ternganga ke tanah. Dia hanya seorang petani. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan pengawal profesional pun tidak sebanding dengannya. Lin Yi memegang botol pecah di tangannya dan berjalan menuju Zhang Sun. Aura dahsyat terpancar seketika. Kaki Zhang Sun lemas dan ia jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Lin Yi juga berjongkok dan menekan botol yang pecah setengah ke arteri di lehernya. Katakan padaku, kau sudah bersikap keras selama ini, jadi sudah waktunya kita mengakhirinya. Bukankah seharusnya kau ceritakan padaku apa yang terjadi sekarang? Ya, Li Yuji memintaku untuk memberimu pelajaran. Li Yuji. Lin Yi bergumam, siapa dia? Aku tidak mengenalnya. Dia manajer Wu Wenjun. Zhang Sun berkata dengan suara gemetar, dia bilang kamu memukul Wu Wenjun siang tadi, jadi dia memintaku untuk memberimu pelajaran. Bab 1225. Aku ingin melaporkannya. Wu Wenjun. Mendengar nama ini, Lin Yi merasa familiar. Setelah berpikir beberapa detik, dia ingat bahwa orang ini tampaknya adalah selebriti pria yang ditemuinya siang tadi. Lin Yi tersenyum dan mengumpat dalam hatinya, ini pertama kalinya aku melihat orang bodoh yang begitu putus asa ingin mati. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya juga mengerti apa yang sedang terjadi. Dan mereka juga tahu siapa Wu Wenjun. Akan tetapi, mereka tidak menyangka seorang selebriti yang jujur dan memiliki banyak penggemar akan melakukan hal seperti itu. Melihat situasi makin memburuk, mereka berdua bergegas keluar. Li Yuji merapikan pakaiannya, berdiri di depan Qin Han, dan berinisiatif mengulurkan tangan. Maaf, Tuan Muda Qin. Saya telah mempermalukan diri sendiri di depan Anda. Qin Han mengangkat alisnya. Apakah kamu manajernya? Ya. Li Yuji buru-buru menjawab, awalnya saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Saya tidak menyangka keahliannya begitu hebat. Saya sia-siakan kebaikan Anda, Tuan Muda Qin. Kebaikan apa? Tanya Qin Han. Saya tidak melakukan apapun. Tuan Muda Qin, Anda benar-benar pandai bercanda. Apa Anda tidak tahu siapa kami? Itulah sebabnya Anda meminta mereka memberi ruang untuk kami. Saya tidak menyangka akhirnya malah akan mengacaukan segalanya, kata Li Yuji sambil tersenyum. Bolehkah saya meminta bantuan Tuan Muda Qin lagi untuk urusan hari ini? Bantu kami memanggil beberapa orang untuk datang dan memberinya pelajaran. Setelah itu, kami akan menjadi tuan rumah dan menangani semua urusan hari ini untuk Anda. Apa kau sakit parah? Kalian berdua pikir kalian siapa? Tanya Qin Han. Lin Yi itu saudaraku. Tapi, kau ingin aku mencari seseorang untuk menghajarnya. Apa kau punya masalah otak? Mereka merasakan otak mereka mengalami hubungan arus pendek. Bagaimana mungkin seorang petani tua bau yang menjual buah-buahan bisa berteman dengan Qin Han yang terkenal? Ini sungguh konyol. Tuan Muda Qin, kau bilang dia saudaramu, kata Wu Wenjun sambil gemetar. Tapi dia seorang petani buah. Apakah dia tidak diperbolehkan menanam buah-buahan untuk mendekatkan dirinya dengan alam? Tanya Qin Han. Dan, percayalah, aku meminta orang-orang itu untuk memberimu ruang sekarang, bukan untuk membantumu. Aku takut penonton akan mengganggu penampilannya. Jangan terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dengan baik, pikiran Wu Wenjun, Li Yuji, dan keempat pengawalnya menjadi kosong. Ternyata Qin Han telah meminta kerumunan untuk minggir demi Lin Yi. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Oh ya, ada hal lain yang ingin kukatakan pada kalian. Qin Han menatap Lin Yi dan berkata. Dia pergi ke desa kebahagiaan untuk menanam buah-buahan demi membentuk karakternya, tetapi dia tidak kekurangan uang karena dia ketua Lingyun Group. Kekayaannya ratusan miliar. Mobil yang terparkir di luar, Bugatti Lavoiture Noire edisi terbatas, adalah mobilnya. Apakah menurutmu dia kekurangan uang? Nilainya ratusan miliar. Berita ini bagaikan bom bagi mereka berdua. Kepala mereka mulai berdengung, dan mereka tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Dia bos yang kekayaannya ratusan miliar. Apalagi, apa kau benar-benar berpikir dia penjual buah yang malang? Tak seorang pun di antara mereka yang berani berbicara, karena itulah yang sebenarnya mereka pikirkan pada awalnya. Saudara Qin, jangan buang-buang napasmu untuk mereka, kata Liang Jinming. Aku kenal Wu Wenjun ini. Dia berkecimpung di industri hiburan dan yang bisa dia lakukan hanyalah menyanyikan beberapa lagu yang tak seorang pun bisa mengerti. Nanti aku akan menelepon beberapa teman di industri ini dan memasukkan mereka ke daftar hitam. Baiklah, 1/11 biar kau yang urus masalah ini.
Ayo kita minum dulu. Ayo, ayo minum. Semua orang bersorak. Wajah Wu Wenjun langsung kehilangan warnanya. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun hingga akhirnya mencapai level selebriti papan atas. Dia tidak pernah benar-benar menikmati fasilitas ketenaran, namun apakah dia akan meninggal di sini hari ini? Tuan Muda Lin, saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Wu Wenjun mencengkeram lengan Lin Yi dan memohon belas kasihan. Lin Yi menepuk pundaknya. Kita semua sudah dewasa. Kita harus belajar membayar harga atas tindakan kita, jadi aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Kamu harus memikirkan solusinya sendiri. Lin Yi menepis Wu Wenjun. Cari tahu sendiri. Pergilah, pergilah. Jangan buang-buang waktu, tegur Liang Jinming. Ayo minum. Lin Yi dan yang lainnya pergi ke bilik di bar, dan pesta malam resmi dimulai. Wu Wenjun dan Liang Yuji berdiri di tempat untuk waktu yang lama sebelum akhirnya pergi dengan enggan. Selebritas-selebriti itu benar-benar keterlaluan. Kenapa mereka tidak memeriksa dulu siapa pihak lain sebelum bertindak? Bahkan jika mereka di sini untuk mencari masalah, mereka harus menggunakan otak mereka. Dia terlalu arogan. Aku tak percaya dia berani melawan Tuan Muda Lin. Orang ini tidak punya rasa identitas. Di mata orang kaya, selebritas ini seperti mainan. Hanya orang biasa seperti kita yang akan menganggap mereka tinggi. Padahal, mereka bukan apa-apa. Baiklah, baiklah. Kita tidak usah membahasnya lagi. Pergilah dan bersulang untuk Tuan Muda Lin dan yang lainnya. Siapa tahu, kita bahkan bisa mendapat hadiah malam ini. Benar. Ayo pergi. Pesta di bar tidak berakhir sampai pukul 10 malam. Mereka berempat minum banyak, termasuk Lin Yi. Namun, sedikit anggur ini hanya gerimis baginya. Tidak berpengaruh apa-apa. Apa rencanamu malam ini? Kalau tidak ada acara, ikut saja. Qin Han menggendong kedua gadis itu dalam pelukannya dan berkata sambil mabuk kepada Lin Yi. Aku akan ke Yanjing besok. Aku tidak akan menemanimu malam ini. Aku akan memesankan kamar untukmu di hotel, jadi pergilah ke sana sendiri. Baiklah kalau begitu, kami akan meninggalkanmu sendiri. Sebelum pergi, Lin Yi mengeluarkan kunci mobilnya dan menyerahkannya kepada Liang Jinming. Kamu bawa mobilku dan pergi. Pinjamkan aku culinanmu. Saya benar-benar beruntung. Sejak terakhir kali saya menggunakan La Voiture Noire Anda, saya sudah lama ingin meminjamnya. Sial, aku tahu kau sedang merencanakan hal buruk. Mereka berdua bertukar kunci mobil, dan Lin Yi masuk ke culinan milik Liang Jinming dan pergi. Jika tidak, dengan penangguhan La Voiture Noire, bukan saja mobil itu tidak akan sampai ke desa, tetapi kemungkinan besar akan hancur bahkan sebelum memasuki desa kebahagiaan. Setelah masuk ke dalam mobil, Lin Yi melihat arlojinya. Saat itu pukul 23.20 dan tidak ada mobil di jalan. Ia bisa sampai di desa sekitar pukul 12. Waktunya tepat. Sepertinya ia tidak akan terlambat. Setelah Lin Yi pergi, Qin Han dan yang lainnya juga pergi dengan mobil mereka. Namun, pada saat itu, sebuah Toyota Alphard perlahan menurunkan kaca jendela di pintu masuk bar. Orang yang duduk di kursi penumpang adalah Wu Wenjun. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tanya Liu Ji. Masa depanku telah hancur karenanya, jadi aku takkan melepaskannya begitu saja. Kalau tidak, semua usahaku akan sia-sia. Wu Wenjun mengangkat teleponnya dan menelepon polisi. Halo, saya mau telepon polisi. Plat nomornya 68.888. Mobilnya Rolls-Royce culinan hitam. Pengemudinya Lin Yi. Dia mengemudi dalam keadaan mabuk. Kirim seseorang untuk menghentikannya. Bab 1226. Bukankah kau sering menggigitku? Beberapa menit kemudian, Wu Wenjun menutup telepon. Liu Ji bertanya. Bagaimana kabarnya, apakah kamu mengalami masalah? Saya melakukan perbuatan baik untuk menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang. Mengapa harus ada masalah? Tapi dia pengusaha terkenal di Zonghai. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Aku tahu itu, kata Wu Wenjun sambil menghisap rokok di mulutnya. Setelah dia ditangkap, aku akan memikirkan cara untuk mengungkap masalah ini. Ini juga akan memengaruhi bisnisnya. Masa depanku mungkin hancur, tapi 11 juga akan membuatnya menderita selama beberapa hari. Liu Ji tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia setuju dengan tindakan Wu Wenjun. Bukan saja masa depan Wu Wenjun hancur, tetapi sebagai manajernya, dia juga tidak dapat bertahan lagi di industri ini. Jika ada kesempatan, dia harus membalas dendam pada Lin Yi. Ayo kita kembali dan bicara dengan bos tentang ini. Kita lihat apakah dia bisa membantu kita memikirkan solusinya. Aku sungguh tidak percaya orang-orang ini begitu tak tersentuh. Setelah itu,
Wu Junji melaju pergi. Namun, setelah beberapa menit, telepon di sakunya berdering. Halo, ini pusat layanan tanpa alarm. Apakah Anda yang melaporkan Rolls-Royce culinan dengan plat nomor Zonghai 68888? Benar sekali, itu aku, kata Wu Wenjun dengan murah hati tanpa menyembunyikan apapun. Kami punya beberapa informasi di sini yang perlu diverifikasi dengan Anda, kata operator itu. Di mana kamu sekarang? Kami akan mengirim seseorang. Verifikasi, kata Wu Wenjun. Bukankah aku sudah memberimu semua detailnya? Apalagi yang perlu diverifikasi? Saat ini kami sedang menjalani bulan penegakan hukum yang ketat, dan dengan adanya insiden seperti ini, kami perlu menanganinya dengan serius. Jadi, kami membutuhkan kerja sama Anda. Aku mengerti. Wu Wenjun tersenyum dan berkata, kamu nggak perlu cari aku. Karena aku lagi senggang, aku yang akan cari kamu. Itu juga berhasil. Nanti aku kirim alamatnya ke ponselmu. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama. Ini adalah sesuatu yang seharusnya kita, warga negara, lakukan. Wu Wenjun menutup telepon dengan ekspresi puas, seolah-olah dia sudah bisa melihat Lin Yi ditangkap. Ada apa? Kenapa kamu tersenyum begitu bahagia? Tanya Liu Ji. Seorang operator Lia baru saja menelepon saya. Mereka bilang ini bulan operasi penindakan dan mereka ingin menangani masalah mengemudi dalam keadaan mabuk dengan serius. Mereka ingin saya datang dan membantu penyelidikan mereka agar mereka bisa menangani masalah ini dengan serius. Kebetulan sekali. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan sekarang. Persis seperti pikiranku, Wu Wenjun mencibir. Meskipun saya sangat tidak beruntung dalam hal ini, Tuhan telah menolong saya. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan sekarang. Tak lama kemudian, operator mengirimkan alamatnya, dan Wu Wenjun memutar balik mobilnya dan langsung melaju ke sana. Setengah jam kemudian, Wu Wenjun tiba di kantor polisi lalu lintas Zonghai dan berkata kepada petugas polisi yang bertugas. Halo, Kamerat. Baru saja, saya melaporkan sebuah Rolls-Royce culinan hitam. Operator Anda meminta saya datang untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Beliau bilang ingin menangani masalah ini dengan serius. Baiklah, aku tahu siapa kamu. Petugas polisi lalu lintas yang bertugas di pintu berdiri dan berkata kepada rekan-rekannya di ruangan lain. Dia di sini. Bawa dia pergi. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 10 petugas polisi berseragam bergegas keluar dari ruangan sebelah dan segera menaklukkan Wu Wenjun dan Liu Ji. Kejadian mendadak itu mengejutkan mereka berdua. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, secara naluri, tak satu pun dari mereka yang berjuang. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak dapat melawan orang-orang ini. Apa yang kau coba lakukan? Aku baru saja melaporkan insiden mengemudi dalam keadaan mabuk. Apa aku salah? Kenapa kau menangkapku? Wu Wenjun segera menenangkan diri dan menata kembali dirinya. Dia merasa tidak bersalah. Sebaliknya, dia melakukan hal yang benar. Orang-orang di depannya ini tidak berhak menangkapnya. Beraninya kau menanyakan ini pada kami. Apa kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Ini menarik. Apakah saya salah melaporkan pengemudi mabuk? Kata Wu Wenjun keras. Begini, aku selebritas. Aku punya jutaan penggemar online. Kalau kamu menyerangku tanpa alasan, aku akan mengunggahnya ke internet dan membiarkan opini publik menghukummu. Polisi terdepan itu mencibir. Begini, identitas asli orang yang Anda laporkan bukanlah seperti yang Anda bayangkan. Saat ini ia sedang menjalankan misi rahasia. Namun, karena laporan Anda, misi tersebut telah gagal dan menyebabkan kerugian besar bagi negara dan rakyat. Oleh karena itu, kami mencurigai kalian berdua sebagai mata-mata. Kami berencana untuk menahan dan menginterogasi Anda. Jangan katakan apa-apa lagi. Ikutlah dengan kami. Apa? Keduanya merasakan kepala mereka seperti dipukul oleh palu berat. Mereka tidak akan pernah menyangka polisi akan mengatakan hal seperti itu. Bagaimana mungkin seorang pengusaha kaya memiliki identitas rahasia lainnya? Bagaimana ini mungkin? Dia melakukan pelanggaran DUI setelah pesta, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjalankan misi rahasia? Namun, tak seorang pun mau menjelaskan hal-hal ini kepada mereka. Menghadapi kekuatan yang begitu besar, mereka tidak punya ruang untuk melawan. Pada saat yang sama, Lin Yi sudah mengendarai mobil ke desa kebahagiaan. Dia merasa Wu Wenjun benar-benar menarik dan bodoh. Meskipun dia salah, itu bukanlah sesuatu yang harus dia laporkan. Dia berkendara kembali ke Happiness Village dan melihat lampu di rumahnya masih menyala. Yan Qi masih terjaga. Lin Yi tidak mau repot-repot membuka pintu dan malah melompat langsung melewati gerbang utama. Ketika dia membuka pintu, dia mendengar suara air mengalir. Yan Qi sedang mandi di kamar mandi.
Yan Qi yang sedang berada di kamar mandi juga mendengar suara pintu terbuka dan berkata dengan panik. Siapa kamu? Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan pelan dan membuka pintu kamar mandi. Di dalam, Yan Qi sedang menutupi tubuhnya dengan handuk dan memegang sikat gigi di tangannya, tampak seperti dia siap mati untuk mengalahkan Lin Yi. Sikap bertarung macam apa ini? Unik sekali. Kau membuatku takut setengah mati. Kenapa kau tidak bilang kau akan kembali? Aku cuma mau kasih kejutan. Seru, kan? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Ini lebih dari sekadar seru. Rasanya hampir mengejutkan saya sampai mati. Tangan Yan Qi menyentuh daging lembut di pinggang Lin Yi dan mencubitnya dengan keras. Jika kau berani melakukannya lagi, aku akan menggigitmu. Bukankah kamu sering menggigitku? Lin Yi terkekeh. Dan kamu juga menggigitku dengan sangat baik. Anda menjadi semakin dewasa dengan menawarkannya sekarang. Petik 2. Kamu tidak tahu bagaimana cara berhenti bercanda. Kenapa kamu baru saja mandi? Apa kamu baru saja selesai bekerja? Yan Qi mengangguk. Hari ini adalah hari terakhir episode pertama. Syutingnya sudah selesai, dan ada banyak tugas lain yang harus kami tangani, jadi ditunda sampai sekarang. Kalau begitu, sepertinya aku tidak terlambat, aku kembali tepat waktu. Karena hanya ada dia dan Lin Yi di sana, Yan Qi tidak menyembunyikan apapun lagi. Dia juga mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Aku sudah selesai. Kamu juga harus mandi. Mandi sendirian itu membosankan. Ayo mandi bareng. Bab 1227. Aku menantu laki-lakinya. Cepat mandi. Aku nggak mau ikut. Yan Qi melilitkan handuk di sekujur tubuhnya erat-erat dan berbalik untuk berjalan masuk ke dalam ruangan. Namun, saat dia hendak melangkah keluar, Lin Yi menarik tangannya dari belakang. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Lin Yi tidak peduli dengan apa yang dikatakannya dan menarik Yan Qi kembali ke sisinya. Pada saat yang sama, ia menarik handuk yang melilit tubuhnya. Pertarungan sengit perlahan mulai terjadi di kamar mandi. Setelah pertarungan awal yang sengit, medan pertempuran berpindah dari kamar mandi ke kamar tidur, dan mereka segera menyelesaikan ronde kedua MMA. Saat acara berakhir, waktu sudah lewat pukul 2 pagi. Lin Yi pergi ke kamar mandi untuk mandi sebelum mengenakan pakaiannya. Hah? Mau kemana? Buah-buahan di rumah kaca sudah matang. Aku akan memetiknya. Kalau tidak dipanen sekarang, buahnya akan membusuk. Kamu benar-benar pandai menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan. Yan Qi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kalian anak muda punya banyak energi. Ini sudah tengah malam, dan kalian masih bisa pergi bekerja setelah selesai di kamar tidur. Itulah mengapa wanita kaya menyukai pria muda. Yan Qi merangkak ke tempat tidur. Ingat matikan lampu sebelum kamu pergi. Aku mau tidur dulu. Selamat malam. Setelah mengenakan pakaiannya, Lin Yi meninggalkan rumah dan pergi ke gudang untuk memetik buah-buahan. Karena jumlah buah dalam kelompok ini lebih banyak, dan karena adanya penundaan, ia harus bekerja sampai lewat pukul 6 pagi sebelum menyetir ke bandara. Dia juga menelepon Liu Hong terlebih dahulu dan memintanya untuk menyiapkan sebuah SUV yang dimodifikasi dengan kursi belakang dilepas sehingga akan memudahkannya untuk memuat barang dan menjualnya. Sekitar pukul 10 malam, Lin Yi turun dari pesawat dan mengendarai mobil yang telah disiapkannya sebelumnya ke Pangu Seven Star Hotel untuk memesan kamar. Dibandingkan dengan masa lalu, Lin Yi menyadari bahwa ada lebih banyak orang di sini hari ini. Selain itu, banyak orang memiliki aksen yang berbeda. Mereka pasti datang dari luar negeri untuk bepergian. Setelah semuanya beres, Lin Yi tidak terburu-buru menjual buah-buahan. Ia malah pergi membeli beberapa kotak hadiah dan memilih buah-buahan terbaik untuk dikirim ke Sensui. Karena dia sudah berada di Yanjing, dia harus memperhatikan detail-detail ini. Lin Yi menyibukkan diri hingga pukul 11 siang. Setelah itu, ia mengemas semua buah yang akan ia hadiahkan dan naik taksi ke Huarun Corporation milik Sensui. Halo, Pak, siapa yang Anda cari? Saya mencari Presiden Sen Anda. Mendengar dia datang ke sini untuk mencari Sensui, raut wajah resepsionis wanita itu langsung berubah serius. Apakah kamu punya janji? Melihat Lin Yi masuk, resepsionis wanita cantik itu berdiri, nada dan ekspresinya jauh lebih lembut. Tidak bisakah aku bertemu dengannya tanpa membuat janji? Bisakah kamu membuat pengecualian? Lin Yi sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Perusahaannya juga menjalankan hal yang sama. Bahkan bertemu Qixian Zhao dan He Yuan saja butuh janji, apalagi bertemu orang seperti Sensui. Namun, membuat janji untuk hal semacam ini percuma saja. Lebih baik memberi kejutan kepada pihak lain. Pak, saya sungguh minta maaf. Sesuai peraturan perusahaan, Anda tidak bisa bertemu Presiden Sen tanpa membuat janji temu.
Jika orang biasa yang mengajukan permintaan seperti itu, resepsionis wanita itu pasti akan meminta petugas keamanan untuk mengusir mereka. Namun, Lin Yi berbeda. Karena tampan, ia selalu mendapat perlakuan istimewa di hadapan para wanita. Pak, apa hubungan Anda dengan Presiden Sen? Kenapa Anda mencarinya? Nanti saya hubungi sekretaris dan minta mereka menangani masalah ini. Saya menantu Presiden Sen. Tidak perlu memberitahu mereka tentang hal seperti ini, kan? Semuanya, menantu Presiden Sen. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menemukan foto dirinya dan Liang Ruoxu di album foto tersembunyi. Kamu pasti kenal wanita ini, kan? Ketika melirik gadis dalam foto itu, resepsionis wanita itu terkejut. Karena Liang Ruoxu pernah ke perusahaan sebelumnya, Presiden Sen telah memperkenalkannya kepada staf. Tentu saja, resepsionis itu tahu siapa dia. Terlebih lagi, keduanya telah berfoto bersama, jadi hubungan mereka tidak mungkin palsu. Kemudian, Lin Yi menyerahkan kartu namanya. Lihatlah ini untuk mengonfirmasi identitas saya. Presiden Grup Ling Yun. Melihat posisi Lin Yi, resepsionis wanita itu terkejut. Meskipun dia hanya seorang resepsionis, mereka yang bisa bekerja di Huarun Group semuanya adalah orang-orang terampil yang jeli dan banyak membaca. Mereka tahu tentang perusahaan besar seperti Ling Yun Group. Perusahaan ini bekerja sama sangat erat dengan Huarun Group, jadi hubungannya dengan Presiden Sen seharusnya tidak palsu. Halo, Tuan Lin. Kantor Presiden Sen ada di lantai atas. Setelah Anda keluar dari lift, belok ke kanan. Saya akan meminta seseorang untuk mengantar Anda ke sana. Tidak perlu repot-repot. Aku bisa pergi sendiri. Setelah mengucapkan terima kasih, Lin Yi berjalan menuju lift dengan kotak hadiah di tangannya. Di pintu masuk lift berdiri seorang wanita bergaun merah panjang. Ia berusia 30-an dan mengenakan sepatu hak tinggi hitam. Ia menawan dan memiliki temperamen yang sangat baik. Melihat Lin Yi datang, wanita berpakaian merah itu menatapnya dan langsung tertegun. Pria muda ini sungguh tampan. Ding! Pada saat yang sama, pintu lift terbuka dan mereka berdua masuk satu demi satu. Kamu mau ke lantai berapa? Lin Yi dan wanita berbaju merah adalah satu-satunya orang di dalam lift, jadi wanita itu berinisiatif untuk bertanya. Lantai atas, tolong. Jawaban Lin Yi mengejutkan wanita berbaju merah. Menurut aturan Huarun Group, lantai teratas terdiri dari kantor presiden, sekretariat, dan beberapa area aktivitas pribadi. Tidak banyak orang di Yanjing yang memenuhi syarat untuk pergi ke lantai atas untuk mencari presiden Huarun Group. Wanita bergaun merah itu menunduk dan melihat apa yang dipegang Lin Yi. Ia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kotak hadiah di tangannya begitu indah. Seharusnya itu sebuah kiriman. Memikirkan hal ini, wanita bergaun merah itu tersenyum. Kurirnya sangat tampan, jadi pesanan ini pasti tidak murah. Anak muda, siapa namamu? Tanya wanita berbaju merah sambil tersenyum. Hah? Kenapa kamu tanya begitu? Jangan gugup. Aku cuma bertanya. Wanita berbaju merah menyisir rambut panjangnya dan mengeluarkan kartu namanya. Kamu ada waktu luang malam ini. Aku mau ngajak kamu makan malam. Lin Yi menatap kartu nama di tangannya dan terkejut mendapati bahwa wanita ini tidak sederhana. Manajer umum Huaxin Group. Mengesampingkan besarnya perusahaan ini, fakta bahwa dia mampu menjadi manajer umum di usia 30-an berarti dia harus berbakat dan juga tangguh. Kedengarannya kau ingin menjadikan aku sebagai sugar baby. Wanita berbaju merah itu tercengang. Ia tak menyangka Lin Yi akan begitu belak-belakan. Anak muda sekarang benar-benar tidak tahu bagaimana cara bermain peran. Bukan itu maksudku. Aku hanya merasa kamu cukup baik dan ingin mengenalmu lebih dekat, kata wanita bergaun merah itu. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu cari pekerjaan baru. Setidaknya, itu akan menaikkan statusmu beberapa tingkat. Lin Yi tersenyum. Jelas sekali dia orang yang berbudaya. Tawarannya terdengar begitu menyegarkan dan halus. Sama sekali tidak terdengar vulgar. Ketika ia mengatakannya seperti ini, bahkan Lin Yi pun tergoda. Biarkan aku memikirkannya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Baiklah, aku akan menunggu teleponmu. Wanita bergaun merah itu mengedipkan mata pada Lin Yi. Jangan malu-malu. Oke. Lin Yi dengan santai memasukkan kartu nama itu ke celah lift dan tidak terlalu memperhatikannya. Di lantai paling atas, di kantor presiden. Sen Sui membawa sepoci teh seduh dan duduk dengan elegan di sofa. Aku masih punya dokumen yang harus ditinjau. Aku akan memeriksanya setelah sekretaris mengirimkannya. Setelah itu, kita berdua akan makan bersama dan berbelanja di sore hari. Kalau dipikir-pikir, kita sudah hampir 30 tahun tidak berbelanja bersama. Sen Sui berkata kepada Qin Yingyue. Bab 1228. Ibu dan anak bertemu.
Qin Yingyue berpakaian elegan, mengenakan celana hitam berkaki lebar dan atasan putih berlengan 3/4. Auranya pun tidak seganas Shen Sui, malah memancarkan ketenangan lembut yang datang seiring dengan kedewasaan. Aku ingat dulu, waktu kamu dan Liang Tua hendak menikah, kamu selalu mengajakku berbelanja setiap hari. Qin Yingyue menutup mulutnya dan tertawa, pakaian dan selimut yang kamu pilih sangat kuno sehingga aku malu berbicara denganmu. Cek, kalau seleraku bagus, aku pasti sudah membawa Lin Tuamu pergi. Mungkin Lin Yi sudah jadi anakku sekarang. Dalam mimpimu. Saat tidak ada orang luar, kedua wanita yang berusia lebih dari 50 tahun itu saling menggoda dengan bercanda. Keduanya terbuka dan keras kepala. Apa yang telah kamu lakukan beberapa bulan terakhir ini? Ini liburan. Saya sendiri yang menyetir ke sana. Saya berjalan-jalan melewati beberapa kota kecil di negara ini. Cukup menarik untuk melihatnya sekarang, kata Qin Yingyue sambil menyesap tehnya. Kamu santai banget. Selain perjalanan bisnis, aku sudah lama nggak kemana-mana. Kamu memikul bisnis keluarga sebesar ini. Tidak ada bandingannya dengan orang malas sepertiku. Qin Yingyue tersenyum dan berkata. Lagi pula, keluarga Liangmu bisa dibilang sedang menjadi pusat perhatian sekarang. Selain keluarga lu yang hanya bisa diam-diam mencoba menekanmu, tak seorang pun di seluruh negeri ini berani menyalahkanmu. Selama beberapa hari itu, baik Liang Tua maupun saya tidak tidur selama beberapa hari berturut-turut. Sudah bertahun-tahun saya tidak merasa seperti ini, kata Shen Sui. Tapi sekali lagi, aku benar-benar harus berterima kasih kepada Lin Yi untuk ini. Jika dia tidak menciptakan kesempatan ini, keluarga Liang bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengambil risiko ini. Bagaimana kabar keluarga Wang sekarang? Apakah mereka sudah bergerak? Tanya Qin Yingyue. Belum. Semuanya sangat damai, kata Shen Sui. Tapi keluarga Qin tampaknya tidak terlalu damai. Keluarga Qin. Apa yang terjadi pada mereka? Kudengar beberapa hari yang lalu, Lin Yi memukuli Qin Yanling di Quanjude, tapi lukanya tidak serius. Pergelangan tangannya patah. Mengapa mereka berkelahi? Ingat bagaimana Lin Yi pergi ke Brigade Garda Pusat dan menjadi rekan pacar Qin Yanling. Keponakanmu curiga ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua dan mulai bertengkar, kata Shen Sui. Ini benar-benar misterius. Dulu, Lin Jingzhan menghajar kedua saudaramu. Sekarang, putramu menghajar putra saudaramu yang kedua. Mereka berdua keterlaluan. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka berdua. Qin Yingyue tersenyum pahit dan berkata, mereka hanya tahu bagaimana membuatku khawatir. Dentang, dentang, dentang. Tepat saat mereka berdua tengah mengobrol dan tertawa, terdengar ketukan di pintu kantor. Sekretarisnya mungkin ada di sini. Ayo kita makan setelah selesai membaca kontraknya. Berderak. Pintu kantor didorong terbuka. Shen Sui mengira itu sekretarisnya dan tidak menoleh. Namun, Qin Yingyue tertegun. Melihat ekspresi sahabatnya, Shen Sui tanpa sadar berbalik dan terkejut melihat Lin Yi masuk. Ekspresi Shen Sui membeku dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, ekspresi Qin Yingyue menjadi gelisah saat ini. Dia belum siap bertemu Lin Yi saat ini. Shen Sui juga sama. Ini adalah sesuatu yang tidak ia duga. Namun, dia jauh lebih tenang daripada Qin Yingyue. Untuk sesaat, tatapan Lin Yi bertemu dengan tatapan Qin Yingyue di udara. Perasaan yang tak terlukiskan itu membuat keduanya merasa aneh. Darah lebih kental daripada air. Ibu dan anak terhubung. Ada beberapa hal yang tidak dapat dilepaskan. Namun, Qin Yingyue merasa bersalah. Jantungnya berdebar kencang dan ia tampak gelisah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengendalikan denyutan di jantungnya. Orang yang dipikirkannya siang dan malam kini berdiri tepat di depannya. Hanya dia, yang pernah mengalaminya sendiri, yang bisa memahami hatinya yang gelisah. Saat itu, hatinya begitu gelisah hingga tak bisa tenang. Sudah lebih dari 20 tahun. Qin Yingyue panik ketika putranya berdiri tepat di depannya. Dia hanya bisa memutar kepalanya dengan paksa dan melihat pemandangan di luar jendela. Dia takut dia akan menangis. Hanya saling memandang sedetik saja sudah cukup untuk membuatnya menangis. Kenapa kamu di sini? Orang-orang di bawah tidak memberitahuku kalau kamu ada di sini. Shen Sui berpura-pura santai. Eksekutif sepertimu selalu terlalu banyak bekerja, jadi aku datang untuk memberimu beberapa buah. Lin Yi tersenyum. Aku tidak meminta mereka mengatakan apapun. Ini kejutan untuk Bibi Shen, tapi sepertinya Bibi punya tamu. Aku akan meninggalkan barang-barangnya di sini dan pergi. Jangan pergi. Shen Sui melihat arlojinya. Sudah siang. Ayo makan dulu sebelum pulang. Hah? Kau ingin aku tinggal untuk makan? Tanya Lin Yi santai. Aku mau panggil ibu mertua.
Kenapa kau masih sopan padaku? Kau punya klien di sini. Kenapa kau memintaku untuk tetap di sini dan makan denganmu? Shen Sui memutar matanya ke arah Lin Yi. Dia teman baikku, bukan orang luar. Aku tidak berencana mengajak kalian keluar. Kita akan pergi ke kantin perusahaan dan makan makanan sederhana. Awalnya, Shen Sui berencana untuk pergi makan di luar bersama Qin Yingyue. Tetapi sekarang Lin Yi ada di sini, rencana ini harus dibatalkan. Semua pengaturan cermat di dunia tidak dapat mempersiapkan mereka untuk kebetulan seperti itu. Jika dia mengatur kesempatan bagi Qin Yingyue untuk bertemu Lin Yi mungkin akan berkata bahwa dia tidak siap untuk itu selama sisa hidupnya. Namun, sekarang, Lin Yi telah muncul tepat di depannya. Ini dapat dikatakan sebagai hadiah dari surga. Sekalipun mereka tidak dapat bersatu kembali, alangkah baiknya jika mereka makan mie bersama sehingga dia dapat memandanginya sejenak. Itu tidak bagus, kita tidak saling kenal, kata Lin Yi, aku tidak keberatan, tapi aku takut dia akan malu. Kita berdua sudah 50-an. Kita berdua sudah cukup tua untuk menjadi ibumu. Apa yang perlu dipermalukan? Hah! Lin Yi bergumam dalam hatinya, analogi yang aneh. Meski itulah yang dipikirkannya, Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Baiklah kalau begitu. Bibi Shen, kata-katamu telah mempengaruhiku. Untuk waktu yang lama, Lin Yi sangat menghormati Shen Sui. Dia bahkan merasa bahwa dialah satu-satunya orang yang tidak dapat dipahaminya. Karena dia tidak bisa menolak, dia tentu harus mendengarkan dengan patuh. Ayo pergi. Sudah hampir waktunya makan siang, jadi ayo makan. Qin Yingyue sedikit mengernyit dan diam-diam memelototi Shen Sui. Namun, Shen Sui berpura-pura tidak melihatnya. Ia membawa tasnya dengan bangga dan menariknya keluar dari kantor. Sebelum dia pergi, dia bahkan memetik sekotak ceri yang bisa mereka makan setelah makan. Mereka berdua berjalan keluar kantor, dan pada saat ini, sekretaris Shen Sui berjalan mendekat. Presiden Shen, saya sudah menyiapkan kontrak biji besi untuk Aosu. Letakkan di mejaku. Aku akan mengurusnya besok. Oh, baiklah. Meskipun jumlah kontraknya cukup penting, Shen Sui tidak sanggup lagi mengurusnya. Lin Yi mengerutkan bibirnya saat dia berjalan di belakang. Tatapannya tertuju pada mereka berdua, terutama wanita yang tak dikenal itu. Lin Yi cukup curiga. Seberapa dekat hubungan mereka sehingga bisa membuat wanita tenang seperti Shen Sui bertindak seperti ini, bahkan mengabaikan kontrak perusahaan. Lagi pula, mengapa wanita itu menatapnya dengan aneh? Bab 1229. Sama seperti ayahnya. Di bawah pimpinan Shen Sui, mereka bertiga tiba di kantin staf. Namun, mereka bertiga datang ke tempat yang sedikit berbeda dari ruang makan biasanya. Hanya para eksekutif perusahaan yang boleh makan di sini. Semua koki di sini adalah koki bintang 5, jadi standar makanannya cukup tinggi. Satu-satunya hal yang berbeda ketika makan di sana dibandingkan dengan restoran di luar adalah lingkungannya. Terlebih lagi, dengan hubungan yang dimiliki Shen Sui dengan mereka berdua, pemilihan lokasi tidak akan memengaruhi apapun. Mereka bertiga duduk. Shen Sui memesan beberapa hidangan spesial dari kantin, lalu meminta seseorang untuk mencuci buah-buahan dan mendorongnya ke depan Qin Yingyue. Coba ceri ini. Dia sendiri yang menanamnya. Aku pernah memakannya sekali. Rasanya lumayan enak. Meskipun dia sudah duduk, Qin Yingyue masih merasa sedikit gelisah. Aku tidak mau. Kamu saja yang melakukannya. Kenapa kamu tidak mau memakannya? Buah seperti ini hanya bisa dimakan di sini. Cepat coba. Rasanya sangat lezat. Tak mampu membujuk Shen Sui, Qin Yingyue mengambil satu dan mencicipinya. Ia menyadari bahwa rasanya memang tidak buruk. Namun, dia sama sekali tidak berminat untuk memperhatikan hal ini. Dia fokus pada Lin Yi. Senang sekali. Ketakutan. Semua emosinya saling terkait pada saat ini, bahkan memengaruhi temperamennya yang biasa, tenang, dan elegan. Tak lama kemudian, 4 hidangan dan 1 sup pun tersaji. Mereka bertiga pun resmi memulai makan siang mereka. Qin Yingyue, yang awalnya banyak bicara, menjadi jauh lebih tenang. Ia hanya sesekali menirukan percakapan Lin Yi dan Shen Sui. Beberapa hari yang lalu, kamu memukuli Qin Yanling dari keluarga Qin, kan? Kamu sudah mendengar tentang ini. Yanjing hanya sebesar itu, jadi beritanya menyebar sangat cepat, kata Shen Sui. Kudengar mereka bahkan pergi berdebat dengan tetua Lu, tapi tetua Lu mengabaikan mereka. Apakah kamu benar-benar sombong sampai tidak peduli dengan keluarga Qin? Dalam kesan Lin Yi, meskipun keluarga Qin telah menurun, mereka masih memiliki pengaruh di Yanjing. Terlepas dari apapun perasaannya, ia harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Akan tetapi, dia tidak menyangka Lu Beichen akan bersikap begitu tenang dalam hal itu. Lupakan saja,
bahkan ketika keluarga Wang adalah keluarga nomor satu, tetua Lu tetaplah seseorang yang bisa melakukan apapun di Yanjing. Dia tidak pernah menganggap serius siapapun, kata Sensui. Tapi ini bukan seperti yang kau pikirkan. Dia hanya bilang dia tidak bisa mengendalikan masalah ini dan kalian harus mengurusnya sendiri. Dia benar-benar tahu cara menyalahkan orang lain. Ini bukan soal menyalahkan. Sekarang hubungan kalian berdua sedang kacau. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Kalau begitu, aku tahu keluarga Qin, dan mereka pasti akan mencari masalah denganku. Aku tidak bisa memastikannya. Dulu waktu kamu di Zonghai, keadaannya baik-baik saja karena itu wilayahmu. Tapi ini Yanjing, bukan tempat di mana kamu bisa berbuat sesuka hati. Hati-hati. Baiklah, terima kasih, Bibi Sen. Ada acara mendatang. Ada rencana. Pertanyaan Sensui kedengaran seperti topik pembicaraan biasa. Dari sudut pandangnya, dia tentu saja tidak peduli dengan hal-hal ini. Pikiran Lin Yi liar dan tak terkendali. Ia selalu melakukan hal-hal aneh yang tak ingin diketahuinya. Namun, dia menanyakan pertanyaan ini terutama untuk memuaskan keingintahuan Qin Yingyue. Setelah bertahun-tahun, inilah pertama kalinya ia makan sebangku dengan putranya. Tentu saja ia punya 1000 hal untuk dikatakan, tetapi ia menahan diri. Oleh karena itu, ada baiknya dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu pada dirinya sendiri. Sebenarnya, saya belum punya rencana apapun. Saya menjalaninya selangkah demi selangkah. Saya berencana untuk mempelajari lebih banyak keterampilan dan menghasilkan uang. Itu saja. Berdasarkan apa yang kamu katakan, sepertinya kamu akan melakukan sesuatu yang tidak pantas di masa depan. Jangan bilang begitu, menurutku, beternak babi dengan segala jenis buah-buahan itu bagus. Lin Yi mengambil sepotong ayam dan berkata, hidup hanya bertahan beberapa dekade. Mengapa kita harus bekerja keras? Namun, hanya ketika kita menjadi lebih kuat, kita akan mampu mengurus diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Diriku yang sekarang masih jauh dari cukup untuk mencapai hal ini. Meskipun begitu, aku jadi lebih tenang akhir-akhir ini. Dengan Bibi Sen di belakangku, siapa yang berani menyentuhku, Lin Yi? Dasar bocah nakal. Sensui berkata sambil tersenyum. Sudut mulut Qin Yingyue juga memperlihatkan senyuman. Sama seperti ayahnya, dia sangat tidak pantas. Tepat saat mereka berdua tengah mengobrol, dua wanita lain masuk. Salah satunya mengenakan seragam karyawan Huarun Group. Usianya sekitar 40-an dan tidak dianggap tinggi. Wanita itu bahkan agak gemuk. Meskipun mereka lebih muda dari Sensui, keduanya tidak dapat dibandingkan dalam hal penampilan, bentuk tubuh, dan temperamen. Nama wanita berseragam itu adalah Ma Xiaoping, dan dia adalah manajer departemen investasi Huarun Group. Meskipun dia hanya seorang manajer departemen, dia mempunyai banyak suara karena besarnya Huarun Group. Di sampingnya ada seorang wanita bergaun merah. Orang ini adalah wanita yang sama yang menyerahkan kartu namanya kepada Lin Yi di lift tadi, manajer umum Huaxin Group, Zhao Lei. Presiden Ma, saya baru saja mengirimkan laporannya kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Tanya Zhao Lei ragu-ragu. Rasanya lumayan, nanti saya bicarakan dengan anggota tim lain dan tentukan jumlah pastinya, kata Ma Xiaoping. Tidak ada orang di sini sekarang, jadi saya akan memberitahu Anda batasnya dulu. 3,8 miliar agak tinggi. Saya tidak bisa menjamin itu akan berhasil, tetapi saya seharusnya bisa memberi Anda jumlah sekitar 2,5 miliar. Anda harus menunggu saya memberitahu Anda jumlah pastinya. Baiklah, aku serahkan sisanya pada Suster Ma, kata Zhao Lei penuh rasa terima kasih. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Negara ini sedang giat mengembangkan industri semikonduktor, dan berinvestasi di perusahaan Anda juga merupakan peluang bagi kami. Selain itu, perusahaan Anda bergerak di bidang pengemasan chip, dan industri semikonduktor dalam negeri masih dalam tahap awal. Selama Anda menanganinya dengan baik, perusahaan Anda pasti akan mendapat tempat di masa depan industri semikonduktor dalam negeri. Zhao Lei tampak bimbang. Kami juga tertarik dengan pasar ini, tapi 3,8 miliar tidak cukup bagi kami. Kami harus merepotkan Direktur Ma untuk membantu kami. Ekspresi Zhao Lei tampak bertentangan. Kami juga melihat potensi di pasar ini, tetapi angka 3,8 miliar sudah berada di batas bawah skala bagi kami. Saya perlu merepotkan Anda untuk mencoba mencapainya, Direktur Ma. Anda juga tahu bahwa Huarun Group terlibat dalam beragam industri. Sektor semikonduktor hanyalah salah satu komponen dari keseluruhan grup, dan ada banyak area yang membutuhkan pendanaan. Jumlah investasi kami perlu berhati-hati dan terukur. Mencapai 3,8 miliar memang cukup menantang. Kalau begitu aku harus merepotkan Direktur Ma untuk membantu kita memperjuangkannya, kata Zhao Lei penuh rasa terima kasih.
Itu bukan masalah bagi saya, kata Ma Xiaoping. Kamu direkomendasikan oleh Direktur Sun, kita teman sekelas waktu itu, jadi aku tidak akan menganggapmu sebagai orang luar. Sebenarnya, rencanamu sangat bagus, jadi kenapa kamu tidak mencoba mencari modal di tempat lain? Apa maksudmu? Ibu kota Lingyun, kata Ma Xiaoping. Mereka adalah pemimpin industri internet dan semikonduktor domestik. Tanyakan saja kepada mereka, dan Anda mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Berinvestasi 3,8 miliar yuan tidak ada artinya bagi mereka. Apakah Anda mengacu pada Lingyun Capital yang berada di bawah Lingyun Group? Ya, Lingyun Group di Zonghai. Presiden mereka, Lin Yi, pernah datang ke perusahaan itu sebelumnya. Saya melihatnya. Dia sangat tampan, hampir seperti selebritas, kata Ma Xiaoping sambil menutup mulutnya dan tersenyum. Bab 1230. Apa yang dibicarakan bocah konyol ini? Aku juga pernah mendengar tentang ini. Zhao Lei tersenyum dan menyisir rambutnya. Tapi presiden mereka sepertinya orang yang sangat misterius. Kebanyakan orang tidak pernah bertemu dengannya. Bisnis perusahaan pada dasarnya ditangani oleh wakil presiden senior, Direktur Qi. Kurang lebih begitulah adanya. Dia bisa bertanggung jawab penuh atas urusan Lingyun Group. Kalau dia tidak bisa mendapatkan investasi bagus dari kita, kamu bisa coba Lingyun Group. Direktur Ma, sejujurnya, kami sudah mengirimkan proposal sebelumnya, tetapi beliau belum membalas. Saya pikir mungkin beliau tidak tertarik, jadi saya menyerah. Zhao Lei juga mengetahui bahwa Lingyun Group adalah perusahaan terkemuka dalam industri internet dan semikonduktor. Karena mereka fokus pada dua bidang ini, investasi dari Lingyun Group lebih menguntungkan daripada investasi dari Huarun Group dalam aspek ini. Akan tetapi, pihak lain sama sekali tidak peduli dengan perusahaan sebesar Huaxin Group. Tentu saja mereka tidak mau diganggu olehnya. Jangan berkecil hati. Kami cukup optimis dengan proyek ini. Setidaknya jumlah ini lebih baik daripada tidak ada yang berinvestasi, kata Ma Xiaoping sambil tersenyum. Karena kamu teman Sun tua, aku tidak akan memperlakukanmu seperti orang luar. Ayo kita makan di kantin. Koki di sini bintang 5, jadi makanannya cukup enak. Kalau begitu, aku akan menerima kemurahan hati Direktur Ma. Mereka berdua tersenyum dan berjalan ke sisi kafetaria, bersiap untuk makan siang. Akan tetapi, sebelum Ma Xiaoping sempat melangkah beberapa langkah, ia kebetulan melihat Shen Sui sedang makan di dalam. Ya Tuhan, Presiden Shen benar-benar makan di sini. Ma Xiaoping terkejut melihat Shen Sui makan. Meskipun Presiden Shen sering makan di perusahaan, dia biasanya meminta sekretarisnya untuk mengirimkan makanan ke kamarnya. Ini pertama kalinya dia melihatnya makan di kantin. Presiden Shen. Zhao Lei mengetukkan kakinya dan melihat. Itu Presiden Shen dengan rambut diikat, kan? Ma Xiaoping mengangguk. Akan lebih baik kalau kita tidak bertemu dengannya. Tapi karena kita sudah berpapasan, ayo kita ke sana dan menyapa. Zhao Lei sedikit gugup. Dia adalah seorang wanita yang berdiri di puncak dunia bisnis Huaxia dan menjadi panutan bagi semua wanita di seluruh negeri. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk dapat bertemu dengannya hari ini. Zhao Lei bergumam dalam hatinya. Selain Shen Sui, dia juga melihat punggung Lin Yi. Kelihatannya sangat familiar, dan mirip sekali dengan yang dialami kurir tadi. Memikirkan hal ini, Zhao Lei diam-diam menggelengkan kepalanya. Pasti cuma karena pakaiannya mirip. Bagaimana mungkin pengantar buah bisa makan bersama Presiden Shen yang terkenal itu? Pikiran itu terlalu absurd. Mereka berdua merapikan pakaian mereka dan berjalan menuju Shen Sui. Presiden Shen, Anda juga makan di sini. Shen Sui mendongak dan menyadari bahwa itu adalah Ma Xiaoping dari Departemen Investasi. Dia mengangguk dan berkata, apakah kamu baru saja selesai rapat? Ini Zhao Lei, manajer umum Huaxin Group. Kami baru saja selesai membahas investasi dan mampir untuk makan. Zhao Lei. Lin Yi bergumam. Nama itu terdengar familiar, jadi dia berbalik. Yang mengejutkannya, ternyata itu adalah wanita bergaun merah yang baru saja ditemuinya di lift. Oh, itu kamu. Zhao Lei terkejut saat melihat Lin Yi. Tak pernah dalam mimpinya yang terliar dia menduga bahwa dialah yang akan makan di meja yang sama dengan Shen Sui. Aku memang agak terkejut, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini lagi. Ma Xiaoping melirik mereka berdua. Presiden Lin, kalian berdua saling kenal. Karena dia pernah melihat Lin Yi sebelumnya, Ma Xiaoping tahu siapa dia. Kita baru saja bertemu di lift. Lin Yi tersenyum. Itu benar-benar suatu kebetulan. Ma Xiaoping minggir dan berkata kepada Zhao Lei. Direktur Zhao, perkenalkan. Ini Lin Yi, Presiden Lingyun Group. Dengan itu, dia memperkenalkan pihak lain kepada Lin Yi.
Presiden Lin, ini Zhao Lei, manajer umum Huaxin Corporation. Aku tahu. Dia baru saja memberiku kartunya. Halo, Presiden Lin. Zhao Lei mengulurkan tangannya, merasa seperti tercengang. Presiden misterius grup Ling Yun benar-benar muncul di sini. Dia merasa ini seperti mimpi. Seorang presiden yang bermartabat dengan kekayaan bersih ratusan miliar sebenarnya masih sangat muda. Yang paling penting, dia benar-benar mengira kalau dia adalah seorang pengantar barang tadi. Bagaimana dia bisa memenuhi kepalanya dengan pikiran-pikiran yang tidak realistis seperti itu? Jika bisa, Zhao Lei benar-benar ingin membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Lin Yi juga mengulurkan tangan dan menjabat tangan Zhao Lei. Presiden Shen, kami tidak akan mengganggu makan malam Anda lagi. Kami akan pergi dulu. Baiklah, silakan, kata Shen Sui sambil tersenyum. Tuna hari ini lumayan. Ayo, cobain. Baiklah, terima kasih, Presiden Shen. Setelah salam sederhana, Ma Xiaoping dan Zhao Lei pergi. Ada apa? Apa kamu kenal Presiden Lin? Zhao Lei berharap dia bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Dia sangat malu. Sudahlah, jangan bahas itu. Aku ingin cari tempat untuk bunuh diri. Ini terlalu memalukan. Kita sudah saling kenal dengan baik, jadi kenapa kau begitu merahasiakannya padaku? Katakan padaku apa yang terjadi, Ma Xiaoping bergosip. Zhao Lei tidak punya pilihan selain memberitahu Ma Xiaoping tentang apa yang terjadi di lift. Ma Xiaoping tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar hebat. Kau benar-benar mengajukan permintaan seperti itu kepada Presiden Lin. Usiaku sudah 35 tahun. Aku sudah tidak muda lagi. Jarang sekali aku melihat seseorang yang kusuka, jadi aku ingin berinisiatif untuk mewujudkan sesuatu. Siapa sangka dia punya status setinggi itu. Kau benar. Ini bukan salahmu. Penampilan Presiden Lin memang sangat menarik, tapi sebaiknya jangan beritahu Presiden Shen tentang ini, atau sesuatu bisa terjadi. Zhao Lei tampak terkejut. Dia tidak punya hubungan seperti itu dengan Presiden Shen, kan? Tanda tanya petik 2. Apa yang kau pikirkan? Presiden Shen dan suaminya adalah pasangan yang penuh kasih. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal seperti itu? Tanya Ma Xiaoping. Saya dengar dari selentingan bahwa Presiden Lin berpacaran dengan putri Presiden Shen. Meskipun belum dikonfirmasi, ini seharusnya bukan berita bohong. Jadi itulah yang terjadi, kata Zhao Lei. Mereka cukup serasi. Mereka berdua orang yang sangat luar biasa. Tapi aku baru saja mempermalukan diriku sendiri. Zhao Lei memegangi dadanya. Reputasiku hancur. Aku bahkan tidak punya muka untuk bertahan di industri ini lagi. Ini bukan apa-apa. Jangan khawatir. Kurasa ini kesempatan, kata Ma Xiaoping. Nanti kita makan cepat saja. Setelah selesai, turun dan tunggu di mobil. Kalau lihat Presiden Lin keluar, naik dan bicaralah dengannya tentang investasi itu. Peluang diraih dengan usaha. Mungkin akan berhasil, dan jika Ling Yun Group yang memimpin investasi, kita bisa mengikutinya. Dengan begitu, kamu mungkin bisa mendapatkan lebih banyak pendanaan. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Di sisi lain, Shen Sui bertanya. Apakah Huaxin Group merupakan perusahaan yang ingin Anda investasikan? Tidak, aku tadi bertemu dengannya di lift. Dia sepertinya tertarik padaku dan bahkan memberiku kartu nama. Jika memungkinkan, Qin Yingyue benar-benar ingin menendang Lin Yi. Shen Sui masih di sini. Apa yang dibicarakan anak konyol ini? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.